Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aldo Wiryawan dari Universitas Mercubuana Warung Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan Forum 11 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, tidak jujuran, dapat disuap, tidak moral, penyimpangan dari kesucian, kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan yang kedua ada teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama adalah teori korupsi Jack Boulogne teori. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan opportunity, kebutuhan needs, dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang yang berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Yang kedua adalah teori korupsi Robert Klitgaard CDMA teori. Korupsi terkait karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga ada teori korupsi Donald R. Crazy Fraud Triangle Theory. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya yang keempat adalah teori cost benefit model. Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori cost benefit model. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi lebih memikirkan tentang manfaat yang didapat saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengabaikan konsekuensi atau risikonya. Yang kelima ada teori willingness and opportunity to corrupt. Penyebab korupsi yang terakhir adalah adanya pandangan tentang teori willingness and opportunity to corrupt. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan atau peluang yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama ada bureaucracy corruption. Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai kerendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua ada political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption.
Selanjutnya ada cara mengatasi korupsi. Yang pertama, memperbaiki sistem atau memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.